Faslun dalam pasal ini menerangkan manfatahu siyamun min Ramadan bi'udhrin. Siapa orang yang karena ia beruzur kemudian meninggalkan puasa. Jadi tidak berpuasa Ramadan karena uzur. Uzurnya bisa sakit atau perjalanan atau hamil dan lain sebagainya. Wa mata qabla ayyatamakkana min qada'ihi, kemudian meninggal sebelum ia menemukan waktu yang cukup untuk berqadha. Contoh, orang sakit di bulan Ramadan kemudian tidak bisa melakukan puasa alias tidak berpuasa. Malam Idul Fitri atau hari haknya Idul Fitri ia meninggal, otomatis ia tidak menemukan waktu untuk qadha, maka baginya falaisa lahu tadarukun bil fidyah wala bil qadha. Maka bagi orang tersebut tidak wajib untuk mengganti puasa tersebut baik dengan fidyah maupun dengan qadha. Syaratnya berbukanya dengan uzur dan tidak menemukan waktu yang cukup untuk qadha. Atau misalkan meninggalkan puasanya 3 hari, kemudian setelah Idul Fitri ia masih hidup. Hari pertama, hari kedua ia masih bisa berqadha dan melakukan qadha. Tanggal 1 dan tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal. Kemudian pada tanggal 4 Syawal ia meninggal. Malam tanggal 4-nya otomatis masih punya utang puasa 1 hari lagi. Tetapi karena ia hanya hidup setelah bulan Syawal di 2 hari saja, sedangkan qadanya adalah 3 hari, maka hari ketiga ini tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah karena orang tersebut tidak menemukan waktu yang cukup untuk melakukan qadha. Apalagi orang yang meninggalnya pada bulan Ramadan. Lanjut. Fa in fatahu bi ghairi udhrin wa mata. Tetapi kemudian seseorang meninggalkan puasa tanpa uzur, alias sengaja berbuka, tidak sedang sakit, tidak sedang di perjalanan, sedang sehat. Wa mata ba'da tamakkuni minal qadha, maka meninggallah ia sebelum menemukan waktu yang cukup untuk qadha, maka wajiblah baginya salah satu di antara 2 hal. Satu, imma ayyasuma anhu waliyuhu, boleh diqadha oleh ahli warisnya atau keluarganya. Wa imma ayyut'ima anhu muddan likulli yaumin, boleh juga diganti dengan memberikan fidyah 1 hari puasa dengan 1 liter beras. Mengerti? Perbedaannya apa dengan yang tadi? Bi'udhrin dan bighairi udhrin. Yang tadi yang tidak wajib berqadha dan membayar fidyah adalah orang yang buka puasa dengan uzur. Nah, yang ini orang tersebut buka puasa tanpa uzur, kemudian meninggal sebelum menemukan waktu yang cukup untuk berqadha. Lanjut. Wa man lazimahu qada'u syai'in min Ramadana wa akharahu bighairi udhrin. Siapa orang yang memiliki qadha puasa Ramadan, qadha puasa Ramadan. Di sini tidak dicantumkan baik itu berbuka puasanya pada saat Ramadan dengan udzur atau tanpa udzur. Yang jelas ia memiliki qadha puasa Ramadan. Wa akharahu bi ghairi udhrin, kemudian ia melambat-lambat, menanti-nanti itu cek Sunda mah ngengke-ngengke gitu. Melambat-lambat waktu, tidak cepat-cepat mengqadha puasa tersebut
hatta jaa Ramadanun al-akharu, kemudian datanglah Ramadan yang baru atau Ramadan tahun depan. Jadi selama 11 bulan dari bulan Syawal sampai bulan Rawah teh naon? Bulan naon Rawah? Sya'ban. Ia sama sekali tidak mengqadha padahal mampu. Mampu. Maka bagi orang tersebut wajib alaihi ma'al qada'i likulli yaumin muddu ta'amin. Bagi orang yang mengakhirkan qada Ramadannya sehingga keburu datang lagi Ramadan yang baru, maka baginya selain daripada wajib mengqada karena telah melewati Ramadan yang baru di tahun depan, maka wajib juga per harinya ditambahkan dengan 1 mud makanan min ghalibi quti baladihi, maka yang menjadi makanan pokok di tempatnya. Kalau beras ya beras, kalau jagung ya jagung, kalau singkong ya singkong. Cilubang singkong ya? Di situ singkong. Emang noing jodok cenah. Lanjut. Mengerti sampai situ? Jawab, mengerti sampai situ? Insyaallah. Kemudian wa yatakarrarul muddu bitakarruris sinin. Denda, kita katakan denda saja ya, karena wajib mengqadha kemudian ditambahkan 1 liter beras. Denda 1 liter beras tersebut bertambah ya sesuai dengan bertambahnya Ramadan. Jadi jika terlewat Ramadan 1 Ramadan, maka bertambah 1 liter. Tahun depan masih juga belum terqadha, maka bertambahlah menjadi 2 liter dari 1 hari. Pernah ada orang yang berkata, namanya Teh Susan, teman sekelas A. Dan apa betul kalau qadha Ramadan tidak dulu diqadha kemudian datang Ramadan yang baru, apa betul puasanya jadi 2 dan jadi yang asalnya 1 hari karena terlewat Ramadan tahun depan maka jadi 2 hari qadanya? Bilang tidak. Yang menjadi nikel non bahasa Indonesia bertambah ya. Yang menjadi bertambah itu adalah fidyahnya, bukan puasanya. Utang puasanya tetap 1 hari. Lanjut. Wa kadza yajibul muddu ma'al qada'i 'alal hamili. Nah, eta sanes? Leres? Begitu pula wajib mengeluarkan 1 liter 1 mud beras dengan mengqadha. Jadi ia qadha, ia perharinya mengeluarkan 1 liter beras 1 beras. Bagi siapa? Alal hamili wal murdi'i, bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui. Ada yang sedang menyusui di sini? Oh, tidak ada, belum ya. Tapi mau nanti menyusui? Disusui siapa? Anak apa suami? Bagi wanita yang sedang hamil, perhatikan. Bagi wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui anaknya lain salakinya, idza aftarata lil khaufi ala auladihi mafaqat, jika dengan berpuasa ia takut kenapa-napa kepada anaknya, bukan terhadap dirinya, awas, takut terjadi apa-apa terhadap anaknya. Mungkinkah yang sedang hamil takut anaknya menjadi kurang vitamin kemudian keguguran atau apakah? Atau yang sedang menyusui takut anaknya nanti bejik, begang karena kurang susu, atau karena anak tersebut karena belum memakan sesuatu yang lain. Jikalau tidak dikasih air susu, ya mau makan apa? Maka bolehlah bagi wanita tersebut yang takut akan anaknya berbuka puasa Ramadan. Tetapi nanti setelah menemukan waktu untuk berqadha dari bulan Syawal ke sana, wajib selain daripada mengqadha puasanya juga mengeluarkan beras 1 liter per hari. Berarti mun nyusuana sabulan 30 hari 30 liter.
Gak berat sih sebetulnya, kita tinggal bagi aja. Allah memberikan waktu 11 bulan untuk mengqadha. Dari mulai bulan Syawal sampai bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah sampai bulan Sya'ban. 30 dibagi 11. Berarti per bulannya berapa? Atau dibagi 10 bulan lah. Per bulannya berarti kita hanya melaksanakan puasa 3 hari. Misalkan mau di tengah-tengah silakan 13, 14, 15. Boleh, karena Anda berbuka puasanya dengan uzur. Jadi boleh dinanti-nanti. Kecuali bagi orang yang berbuka puasa tanpa uzur, itu tak boleh dinanti-nanti. Begitu ia mendapatkan waktu untuk berqadha, wajib hari takeneh kudu qadha. Jika menanti-nanti ngangke-ngangke karena qadhana, per hari terus bertambah dosa. Karena tuntutan untuk ia cepat-cepat mengqadha. Mengerti sampai situ? Jadi bagi wanita hamil atau yang sedang menyusui, kemudian takut akan anaknya, terjadi apa-apa terhadap anaknya, ia berbuka puasa, maka baginya mengqadha puasa dan juga setiap hari harus mengeluarkan 1 liter beras. Ya. Lanjut. Jika ada yang kurang silakan diingatkan. Waman aftara bil jima'i, siapa orang yang membatalkan puasanya karena jima. Ini orang nggak tahan nih. Dulu berjima atau bersenggama, melakukan hubungan suami istri itu disangka oleh sahabat tidak boleh bulan Ramadan tuh di siang ya malam. Jadi disangka nanti berang peting teu meunang naon teh. Teu meunang berhubungan suami istri itu. Akhirnya sebagian sahabat ada yang tidak kuat. Kemudian terjadilah apa yang tidak diinginkan gitu, pada malam hari. Suatu saat para sahabat berkumpul, kita improvisasikan, bro, gua malam tadi kejadian bro. Kenapa lo? Malam tadi gua, aduh, kejadian apa? Sama istri gua. Iya ngapain? Lo kayak nggak tahu aja. Ya gitu pokoknya. Waduh, kalau gitu sama dong sama gue. Oh, lu juga? Iya. Waktu nu gigiran nanti ngomong, lu berdua malam tadi gitu ya sama istri ya? Iya. Waduh, kacau. Gue juga sih. Nah, tiluan tak. Oke, kita tanya kepada Sayyidina Umar, kalau tidak salah dalam riwayat seperti itu. Kemudian mereka bertanya, ya Umar, bagaimana puasa kami? Kami malam tadi melakukan hubungan suami istri dengan istri kami. Berapa orang? Saya. Kata Sayyidina Umar, Masya Allah, umat Nabi. Kok gitu sih? Ya kita tanya ke Rasul aja dah. Soalnya gue juga gitu. Ternyata Sayyidina Umar pun melakukan hal yang sama. Ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW, kemudian turunlah ketetapan Allah melalui ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan kepada kalian semua untuk melakukan jima di malam hari pada bulan Ramadan. Boleh. Jadi boleh. Ya. Nah, jika seseorang membatalkan puasanya di siang hari dengan cara berjima, maka batallah puasanya dan wajiblah baginya wa tajibu alaihil kafaratul uzma. Selain daripada mengqadha puasanya, ia harus melakukan kifarat uzma. Kifarat uzma itu 3 tingkatan. Perhatikan. 1, itsqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi. Yang pertama, orang tersebut harus memerdekakan abid. Di sini tidak tercantumkan beberapa abid, berarti 1. Itqu raqabatin, 1 abid. Wajib memerdekakan 1 abid. Dulu itu 1 abid dijual hingga jutaan rupiah ya. Dulu, sekarang sudah tidak ada perbudakan. Hukum abid itu sudah tidak ada. Bertentangan dengan hukum naon lah. Jadi tidak sesuai, makanya sudah hilang sekarang. Jadi tidak ada penjualan budak. Mukminatin, yang mukmin, salimatin, dan selamat minal uyubi, daripada celah.
Jika pada zaman sekarang sudah tidak ditemukan lagi abid, maka susah untuk memerdekakan abid. Fa illam yajidir raqabata fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka diganti dengan kifarat udmanya, diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Fa illam yastati, jangankan melakukan puasa 2 bulan secara terus-terusan, ini yang 1 bulan aja batal dengan jima, nggak kuat. Maka masih ada solusi yang ketiga, fa it'amu miskina, fa it'amu sittina miskinan, memberi makanan kepada 60 orang miskin. Dengan 1 orangnya likullin minhum muddun min ta'amin, 1 liter beras bagi 1 orang. Berarti 60 orang 60 liter. Pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku membatalkan puasaku dengan berjima. Kata Rasul, silakan merdekakan abid. Ya Rasul, nggak bisa ya Rasul, nggak mampu memerdekakan abid, mahal ya Rasul. Ya udah, berpuasalah Anda 2 bulan dengan secara terus menerus. Ya Rasul, jangan yang 2 bulan, yang 1 bulan aja saya nggak kuat ya Rasul, apalagi mesti 2 bulan. Ya udah, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Ya Rasul, saya nggak punya sebanyak itu, uang dari mana untuk memberikan 60 miskin per orang 1 liter. Yaudah. Nih ada kurma, ambil, berikan kepada orang miskin. Ya Rasul, apa lagi? Saya paling miskin di lemur saya ya Rasul. Astagfirullahaladzim, nya miskin, nyekadul nih, ngelanggar aturan, ini parah kan? Ya aduh, kata Rasul, ya sudah, makanlah, makan olehmu. Makan. Jadi dimakanlah oleh orang tersebut. Nah, kenapa Rasul bisa sampai semurah itu kepada orang?